Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 izin mempresentasikan video presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman kami. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga Pangestu. Di sini saya akan membahas yaitu tentang pengertian efisiensi dan keadilan. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input, di mana input digunakan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Misal, ada seseorang yang berkenan memproduksi atau membeli suatu barang yang bersifat umum untuk kepentingan pribadinya, penyedia barang dibeli oleh orang itu akan memberi manfaat pada si penyedia. Keadilan adalah memberikan kepada setiap apa yang menjadi haknya. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien akan tercapai. Kita masuk ke konsep egalitarian. Setiap manusia mempunyai dalam kelompok masyarakat barang sejumlah yang sama. Yang pertama yaitu konsep Lawesian, yaitu memaksimalkan utility orang paling miskin. Kedua yaitu konsep utilitarian, yaitu memaksimalkan total utility dari setiap orang dari kelompok masyarakat. Tiga konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gita Purnawasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Ekuitas adalah besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya seperti modal. Ketika kita menjalankan perusahaan, kita harus mempunyai modal dan mengeluarkannya untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, seperti utang. Ketika kita memiliki utang, kita harus mengeluarkan uang untuk membayar utang. Seperti itu. Terus ekuitas memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama adalah ekuitas rumah. Ekuitas rumah itu adalah nilai dari rumah dikurangi dengan jumlah hutang hipoteknya. Contohnya tuh seperti ketika kita meminjam uang kepada bank, misalnya kita meminjam uang 20 juta untuk membeli rumah atau untuk membeli ruko. Terus tuh kita minjam 20 juta, sedangkan harga ruko tersebut adalah 15 juta. Jadi kita masih memiliki uang 5 juta. Jadi karena kita memiliki lebih yang bisa kita gunakan untuk hal lain. Terus tuh yang kedua yaitu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu ketika kita sudah menjalankan perusahaan, kita sudah mendapatkan keuntungannya tuh murni untuk kita, ke kantong kita sendiri. Terus tuh kalau yang ketiga yaitu ekuitas pemegang saham. Ketika kita menjalankan suatu perusahaan, ada orang yang menanam saham ke perusahaan kita, ada banyak yang menanam saham sehingga perusahaan kita berkembang lebih besar, dan keuntungan atas perusahaan tersebut kita bagi kepada pemegang saham yang telah berinvestasi kepada perusahaan kita. Yang keempat yaitu pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas ini ketika kita menjalankan perusahaan, namun kita tidak mendapatkan keuntungan terhadap perusahaan tersebut, maka kita bisa menjual saham atau kita bisa menjual perusahaan kita terhadap investor, sehingga investor itu mendanai perusahaan kita. Gitu. Sekian dan terima kasih. Nama saya Risma Rodia Rukna. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perbandingan konsep optimal solution di antara ketiga sistem. Sistem yang pertama adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Prinsip dasar ekonomi sosialis. Yang pertama, kepemilikan harta oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis diantaranya: yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, sifat manusia
ditentukan oleh produksi. Sistem yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain-lain. Ciri dari sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama, pengakuan yang luas atas hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus atau yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Yang keempat, paham individualisme berdasarkan materialisme atau disebut dengan hedonisme. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, akidah sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariat sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Silahkan teman-teman perhatikan tabel. Di situ tertera dengan jelas perbedaan konsep ekonomi kapitalis, ekonomi Islam, dan ekonomi sosialis. Konsep ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Sementara dalam konsep sistem ekonomi Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah yang dititipkan kepada kita dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh dengan cara yang halal untuk mencapai kemakmuran dunia akhirat. Dan yang terakhir, konsep ekonomi sosialis, di mana sumber kekayaan sangatlah langka dan harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja atau buruh di semua bidang, seperti bidang pertambangan, bidang pertanian, dan bidang perkebunan, dengan tujuan untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me feel so crazy.